Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sanak Destita dimanapun Anda berada. Saya Bisri Mustafa kembali menyapa Anda dalam Aspirasikan Bengkulu. Dalam momen kali ini kita akan berbicara mengenai pengelolaan sampah yang ada di Kota Bengkulu dan akan kita angkat tema mengenai peran Perbanusa terhadap pengelolaan sampah Kota Bengkulu. Di sini kita telah kehadiran tamu spesial nih, Pak Imam Supardi selaku Ketua DPD ya Pak, DPD Perbanusa Provinsi Bengkulu. Baik, langsung saja Pak kita berdialog mengenai pengelolaan sampah yang dari tahun ke tahun ini selalu dibahas. Dan ini menjadi program prioritas wali kota dalam 100 hari kerja. Nah, kami ingin tahu terlebih dahulu Pak, peran Perbanusa terhadap pengelolaan sampah di Provinsi Bengkulu ini seperti apa? Terima kasih. Selamat sore semuanya, khususnya ke sanak Destita ya. Saya Ardi, Ketua DPD 1 Perbanusa Bengkulu. Perbanusa itu adalah Perkumpulan Pengelola Sampah dan Bank Sampah Nusantara. Jadi peran kami di sini adalah lebih kepada fokus bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Sosial edukasi yang lebih kami utamakan, bukan ke ranah yang lebih dibilang ke profit ya. Tapi bagaimana kita bisa merubah image, pola pikir masyarakat tentang sampah itu sebenarnya bagaimana. Ternyata sampah itu kan sebenarnya sesuatu hal yang bukan memberatkan bagi kita. Tapi kalau kita memang bisa menangani mulai dari awal, dari rumah kita sendiri, itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Sampah itu kan bukan sesuatu yang harus dibuang. Intinya kayak limbah ya. Kalau kami lebih kepada limbah. Kalau sampah itu kan sudah campur. Tapi bagaimana dari rumah kita bisa memilah-milah. Ini sampah jenisnya apa, terus apa itu saya yakin permasalahan sampah itu tidak akan terjadi kayak yang sekarang ya. Contoh sekarang di Bengkulu udah dikatakan overload. Sampah di TPA udah overload dan ternyata memang sudah overload dan TPA sekarang yang khusus di Bengkulu atau di daerah-daerah lain memang kembali lagi kepada zaman dulu. TPA ini tempat pembuangan sampah. Tanpa pengelolaan. Tanpa pengelolaan. Padahal TPA itu adalah tempat pemrosesan akhir sampah. Jadi di TPA itu harus ada pemrosesan. Nah, ternyata di beberapa daerah, termasuk di Kota Bengkulu atau TPA Sembakul, ini tidak ada sama sekali pemrosesan. Tapi tahan dulu Pak, untuk bisa sampai ke dalam pemrosesan yang dilakukan Perbanusa, ini kita sudah berapa lama Pak terbentuknya Perbanusa di Provinsi Bengkulu ini? Kalau di Provinsi Bengkulu kita mulai dari tahun 2021 akhir ya. 2022 kita di SK-kan. Di Bengkulu ini sudah ada perwakilan di beberapa daerah kabupaten kota. Kabupaten Bengkulu Utara sudah ada DPD 2, terus di kota DPD 2, di Muko-Muko ada perwakilan juga, di Seluma. Semuanya aktif ya? Ada beberapa sih yang belum ya, yang belum ada. Tapi yang aktif ya karena kita ini konsen ke bidang sosial, karena kita tidak berpikir benefit ya. Jadi ya begitulah. Kami ini relawan ya. Jadi memang benar-benar rela untuk berbuat lah. Kalau untuk di kota ada berapa anggotanya Pak? Kalau di Kota Bengkulu secara kepengurusan keanggotaan setelah sih banyak. Cuma kan karena banyak juga yang kesibukan aktif ya masih itu saja. Tidak banyak. Kalau kami berpikir lebih gini, sebuah kegiatan itu tidak memerlukan orang banyak, tapi konsisten dan tanggung jawab masing-masing. Yang jelas kami yang aktif di Perbanusa, insya Allah tidak ada lagi sampah yang sampai ke TPA, karena sudah tidak berlangganan lagi dan sampah ini bisa terkelola. Nah, ujungnya ya nanti bagaimana yang residunya kemana, yang non ekonomisnya kemana, yang ekonomisnya ke bank sampah mana, itu sebenarnya kan bentuk pengelolaan. Nah, selama ini di Kota Bengkulu ini belum ada pengelolaan sampah yang terintegrasi. Masih sistemnya angkut, buang, dan tumpuk di TPA. Nah, ini akan terjadi kekhawatiran kita ke depan bagaimana. Apalagi sudah overload. Belum lagi kita berpikir ke bagaimana pencemaran ke airnya, air lindinya, atau ke udara dengan gas metannya, risiko terbakar. Jangan sampai terjadi loe gajah di Bandung dulu meledak, korban jiwanya sampai ratusan orang, jangan sampai terjadi lagi. Ini baru-baru kemarin kalau tidak salah itu ada longsoran juga di TPA daerah
Kabupaten Bandung Barat. Hmm. Ya karena memang kan semua open dumping. Semua kondisinya Dan kayak gitu ya. sekarang udah ada instruksi, ada keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa semua TPA yang masih open dumping akan ditutup. Nah ini juga sebetulnya sesuatu hal yang sudah sangat terlambat ya, karena undang-undangnya sudah jelas, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 misalkan bahwa di situ tidak ada lagi sistem TPA open dumping, harus landfill. Terpusat. Bukan terpusat, terlandfill. Jadi dia sistemnya itu kalau misalnya berapa ketinggian berapa sampah itu harus ditutup, dan sanitasinya, aipalnya, air lindinya itu harus keluar dengan baik. Harus ditutup dengan tanah dengan ketinggian yang tertentu. Di Kota Bengkulu ini yang sudah landfill itu di Arga Makmur. Di Arga Makmur. Makanya berapa kali berturut Arga Makmur kan mendapatkan Adipura. Salah satunya harus TPA-nya memang harus sudah landfill. Nah, bagaimana kita akan menyiapkan itu? Ini yang sudah beberapa tahun tidak pernah, dan inilah mungkin yang dibilang yang membuat aturan yang melanggar duluan pemerintah. Karena apa? Sudah diundangkan tahun 2008, itu jelas 1 tahun setelah diundangkan, daerah itu harus mempersiapkan untuk TPA yang landfill. Maksimal 5 tahun itu sudah harus berjalan yang landfill. Nah ternyata sampai tahun 2025 sekarang, masih banyak yang open dumping. Nah, ini kan tinggal bagaimana sih keseriusan pemerintah daerah. Sementara sekarang dengan pemerintahan yang baru, menteri yang baru, penegasan, akselerasi penyelesaian sampah, salah satunya adalah penutupan TPA yang open dumping. Nah, terjadi permasalahan konflik sosial nanti kalau terjadinya penutupan, mau dibuang kemana? Sampah. Nah, inilah yang perlunya regulasi atau kita berperan di situ bagaimana dengan sistem tata kelola sampah yang terintegrasi. Karena terintegrasi ini kalau ngomong sampah, kita tidak bicara dengan DLH, tapi dengan semua OPD. Menyeluruh ya, menyeluruh. Termasuk masyarakat. Masyarakat juga punya tanggung jawab, karena ada tagline sampahmu adalah tanggung jawabmu ya. Sampahku adalah tanggung jawabku. Itu sudah jadi, dan di undang-undang itu jelas bahwa masyarakat tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membakar sampah. Bahkan ada penelitian bahwa kita kalau menghirup udara yang terpapar dari asap pembakaran sampah yang tercampur ada plastik, ada segala macam, itu berisiko 365 kali lebih berbahaya daripada asap rokok. Itu bahayanya asap kalau dibakar. Jadi kita lebih cenderung kepada bagaimana sih lebih mengedukasi masyarakat supaya memahami baik dari segi peraturan, undang-undangan maupun cara kita atau trik kita bisa mengelola sampah lebih baik ke depannya dari rumah kita masing-masing. Oke, saya juga cocok nih melihat Pak Ardi ini menjadi salah satu orang yang sangat kritis menangani masalah sampah di Kota Bengkulu. Kami turut mengundang juga Sanak Destita nih untuk turut bergabung, memberikan komentar, like ataupun membagikan postingan podcast kali ini melalui media sosial Destita TV dan Destita Bengkulu. Kita lanjut Pak. Mengenai peran Perbanusa tadi adalah salah satunya untuk mengedukasi masyarakat mengolah, memilah sampah dari rumah ya Pak? Ya, dari rumah atau dari sumbernya ya. Nah, jadi kita lebih perlu bagaimana sih sampah itu bisa terkelola dari sumbernya. Sumbernya itu adalah di rumah tangga ataupun nanti di tempat-tempat pendidikan atau di pasar, tempat industri atau mana. Nah, ini memang tantangan berat bagaimana kita bisa merubah pola pikir seseorang untuk yang lebih baik. Karena apa? Banyak sekarang pejabat ngomong tentang gaya hidup berkelanjutan. Tapi ngomong gembar-gembor gaya hidup berkelanjutan, tapi mohon maaf kesana kemari masih megang botol air mineral. Itu kan sesuatu hal yang bukan gaya hidup berkelanjutan. Tapi kalau berani pejabat itu membawa tumbler sendiri, di kantornya disediakan tempat minum yang pakai cangkir atau gelas, tidak ada lagi minuman yang bersifat kemasan, itu adalah gaya hidup yang berkelanjutan salah satunya. Tapi ternyata kan orang kadang sering mengutarakan itu tapi tidak paham maknanya dan apa. Nah, makanya kita lebih banyak mengedukasi. Siapapun yang minta diedukasi, kami siap hadir. Dan kami akan memberikan, kita bukan istilahnya pembinaan atau atas dengan bawah, tapi kita sama-sama, kita bermitra aja. Ada misalnya sekelompok orang mendirikan bank sampah
pingin belajar tentang bagaimana sih tata kelola tentang bank sampah yang baik dan benar, kita ajari, kita dampingi. Bukan bersifat perubahan usaha ini di atasnya mereka atau di atas, Betul, bukan, betul. tapi kita sejalan selaras itu. Nah, cuma permasalahannya yaitu kembali kepada individu kita ya, Iya. atau kelompok-kelompok marginal, dan lebih penting adalah bagaimana sih tanggung jawab pemerintah. Sekarang tanggung jawab pemerintah bagaimana, salah satunya adalah untuk fenomena yang ada di Kota Bengkulu adalah program Wali Kota Terpilih ya, yang baru sekarang menjadi Wahyudi, itu sampah harus bersih Iya. di pinggir jalan. Nah, kritik kami adalah kalau cuma bersih di pinggir jalan itu satu hal yang lumrah dan gampang. Tapi bagaimana bisa yang ke TPA itu tinggal berapa persen yang benar-benar residu. Karena ada aturan Menteri Pekerjaan Umum juga bahwa sampai tahun 2025 itu sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga itu masih bisa masuk ke TPA. Mulai tahun 2006 tidak boleh lagi selain yang residu. Residu itu yang tidak bisa didaur ulang Nah, lagi. tidak bisa didaur ulang atau memang belum bisa ya. Kalau kategori itu memang iya, tapi kalau di Bengkulu mungkin belum bisa, tapi di daerah lain bisa. Contoh saja, di daerah lain plastik-plastik yang aluminium foil itu masih bisa dijual ke pabrik daur ulang. Iya. Tapi di Bengkulu belum karena terlalu jauh transportnya. Jadi bagaimana kita mensiasati itu ya kita cobalah dengan teknologi. Karena apa? Masalah sampah atau limbah yang dihasilkan oleh teknologi, penyelesaiannya pun harus dengan teknologi. Tidak ada yang alam. Tapi yang dihasilkan oleh alam akan selesai oleh alam. Contoh sayur, sisa sayur, itu pasti akan selesai oleh alam. Tapi kalau kantong asoy, kresek, apakah bisa selesai oleh alam? Kan tidak. Membutuhkan teknologi. Nah, itulah kita sebagai penggiat di bidang lingkungan khususnya persampahan, bagaimana kita kalau di kami itu ada sistem ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi untuk sesuatu teknologi maupun cara, dan itu hal yang lumrah. Tapi kami menyampaikan apapun yang kami lakukan, khususnya di Bengkulu, kami tawarkan ini bukan karena sesuatu keuntungan pribadi ya. Sedangkan kami menerap di Petungan, di Bank Sampah Perjuangan Lingkungan ada teknologi pyrolysis. Kalaupun itu kita tawarkan, itu sebatas bagaimana bisa menyelesaikan satu sisi dari masalah sampah plastik yang mungkin ratusan tahun, bahkan ada yang sampai 450 tahun itu baru bisa terurai. Ya. Ada yang sampai bahkan ribuan tahun juga bisa terurai jenis-jenis, bahkan ada yang tidak terurai. Nah, itulah perlunya teknologi. Jadi jangan sampai kita menawarkan teknologi tentang pengelolaan sampah ini dipikir sebagai calo. Iya. Atau mungkin dibilang kita cuma mencari keuntungan, tidak. Tapi yaitu kita kembali bahwa apapun hasil industri itu akan diselesaikan juga dengan teknologi. Atau kembali lagi ke industri. Karena yang alam akan kembali ke alam. Tapi permasalahannya sekarang kalau tercampur semua antara organik dan anorganik, yang basah dengan kering, itu adalah muncul gas metan dan gas-gas lain yang sangat berbahaya. Tapi kalau dari rumah masing-masing kita sudah terpisah, terbiasa, mungkin pakai karung kecil atau plastik, oh ini yang organik kemana. Saya ingat waktu masih kecil dulu di Jawa, itu nenek kami itu sering membuat lubang di tanah, lubang kecil di tanah untuk menampung sampah yang disapu. Zaman dulu itu belum terlalu banyak plastik. Setelah penuh itu kan jadi kompos, bisa ditanami pisang atau tanaman apa, itu pindah lagi. Atau yang itu diambil untuk pupuk. Nah, masyarakat sekarang lebih cenderung kepada hal yang nggak sempat, nggak ada tempatnya lagi. Makanya kita juga mendorong nih ke pemerintah kota nanti diwajibkan semua pengembang perumahan itu minimal satu rumah ada 4 titik biopori. Apalagi daerah-daerah yang rawan tentang banjir. Minimal ada peresapan air biopori. Ataupun nanti bisa itu salah satu juga untuk sebagai kompos alam. Jadi sisa-sisa sayur atau sampah organik yang dari dapur masukkanlah ke situ. Itu akan terurai sendiri di situ oleh alam nanti. Ada hujan pun ada. Ada pertanyaan, bau nggak? Insya Allah tidak, karena kita juga melakukan percobaan Bapak. Ada juga yang bisa menetralkan atau mengurangi bau dari sampah itu. Bicara pengelolaan sampah dari rumah ini, trennya di Kota Bengkulu seperti apa, Pak? Sudah mulai
mengantusiaskan masyarakat Ya, terkait kalau pemilu? masalah itu sebetulnya cuma masih kecil sekali ya, masih Masih rendah sangat sekali. rendah. Nah, karena kebiasaan masyarakat di Bengkulu sekarang adalah iuran sampah yang diambil oleh transporter, Iya, iya, yang iya. cuma diambil langsung dibuang ke TPA Sebakul. Mm-mm. Makanya kami lah mendorong bagaimana yang sudah iuran dan sudah ada transporternya sekarang, Mm-mm. kita kelola lagi bukan di TPA Sebakul. Kita manfaatkan di TPS 3R yang sudah dibangun oleh pemerintah. Kita Iya. manfaatkan itu, kita gandeng BUMN, kita gandeng swasta, pemerintah hadir di situ. Insya Allah ini akan terselesaikan. Karena perhitungan kami sampai 5 tahun ke depan, kalau ini berjalan sesuai dengan roadmap yang kami buat, itu TPA Sebakul itu nanti tidak akan menerima apa-apa. Cuma ini harus bisa berjalan seiring sejalan antara pemerintah dengan penggiat, dengan masyarakat. Kalau pemerintahnya sudah punya keyakinan, sudah punya itu, tapi masyarakatnya juga nggak mendukung, ya susah juga. Jadi semua komponen masyarakatnya, sumber sampahnya, dunia pendidikan, dunia usaha, BUMN juga hadir di situ. Karena ini tidak mungkin dibebankan kepada pemerintah daerah atau APBN. Itu tidak mungkin karena berat. Karena gini, kalau kita ngomong sampah, sebetulnya sampah itu lebih mahal. Ya, kita setiap hari membeli sampah tanpa disadari. Ya, kita belanja ke warung pakai kantong asoy, itu sudah sampah dan kita secara kita beli. Itu mahal. Nah, untuk menyelesaikan juga butuh biaya yang sangat mahal. Nah, tapi tanpa teknologi ya nggak bisa. Makanya lah kita teknologi tentang pengelolaan sampah ini semakin berkembang terus, karena ada konsep yaitu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Atau kita membeli memang kalau yang memang tidak bisa. Baik, ini program pemerintah juga sebetulnya sudah berjalan mulai beberapa tahun terkait menangani masalah sampah yang kemudian tidak langsung dibuang ke TPS, tapi hasilnya juga melalui bank-bank sampah yang ada yang sudah disiapkan, Pak. Itu masih tetap larinya ke tempat pembuangan akhir ya. Tempat pemrosesan akhir ya. Ya memang kalau di Bengkulu memang masih tempat pembuangan akhir karena tidak ada proses sama sekali. Nah, itulah perlunya kita kembali ayo duduk bareng kita bicarakan bahwa ini adalah masalah yang sebetulnya bisa kita selesaikan bersama-sama. Tidak cuma OPD atau DLH atau Pemkot, tapi semua masyarakat, BUMN juga harus wajib hadir di situ. Karena ada kewajiban, apalagi industri ya. Industri itu ada kewajiban tentang IPR. Jadi kewajiban ada sisa industri mereka yang tidak bisa tidak bisa terurai oleh alam secara langsung, itu ada kewajiban mereka. Nah, inilah yang sebetulnya belum kita temukan di industri itu. Masih banyak yang main belakang lah, kong kali kong atau apa. Tapi yang jelas, ya itulah aturan itu cuma sudah dilanggar semua, tidak ada penindakan. Nah, begitu ada pemerintahan baru, ada menteri baru, ada mau penindakan yang lebih tegas, baru kita kelabakan. Nah, kita tidak boleh bikin itu gampang lah ini. Karena kita takutkan kan Lui Gajah sudah jelas ya terjadi. Contoh yang paling dekat adalah TPA yang di Jogja yang ditutup. Sekarang bagaimana sampah? Kan jadi masalah di bawah malah. Mereka harus buang sampah kemana? Bagaimana pengelolaannya? Karena TPA itu sudah ditutup. Di Bandar Lampung juga sudah ada yang ditutup kemarin. Padahal pengelolaan air lindinya sudah sangat bagus, tapi karena open dumping. Ya karena memang secara hukum memang sudah melanggar aturan kalau open dumping itu. Sudah nggak boleh lagi. Baik Pak, informasinya Bapak juga sudah mulai mengelola sampah plastik nih khususnya menjadi bahan bakar alternatif. Tapi tahan, kita rehat sejenak setelah pesan-pesan yang satu ini. Destita kerudung putih, putri Bengkulu.
kita ketahui kan Mbak Desita ini sedang mencalon menjadi anggota DPD RI tahun 2024. Nah, kalau dari Mbak Desita sendiri, apa sih yang bikin tertarik untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI? Iya, terima kasih. Benar sekali. Saya sedang mencalonkan diri menjadi calon DPD RI. DPD RI ini merupakan lembaga yang tepat untuk saya untuk memperjuangkan aspirasi dan juga mewujudkan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat Provinsi Bengkulu. Kalau dari Mbak Desita sendiri, visi dan misi seperti apa yang Mbak Desita tawarkan ketika mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI? Ingin Bengkulu menjadi lebih sejahtera. Jadi ingin memperjuangkan hak-hak orang-orang Bengkulu ini Mbak ya, untuk lebih baik lagi. Aspirasi dari Ya, masyarakat aspirasinya Bengkulu sebagai wakil dari masyarakat Bengkulu khususnya di tingkat nasional. Karena DPD RI ini adalah perwujudan ya dari perwakilan masyarakat di provinsi ke tingkat nasional. Langkah-langkah apa yang harus Mbak lakukan untuk mewujudkan visi dan misi dari Mbak Desita itu tadi? Saya sudah mendengar aspirasi dari masyarakat, saya sudah mencatat, dan tentunya nanti ketika saya terpilih menjadi anggota DPD RI, itulah yang akan saya perjuangkan untuk mewujudkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Bahkan untuk materi tidak saya pikirkan terlalu ya, maksudnya saya ingin benar-benar berjuang untuk masyarakat Bengkulu, dan misalnya untuk pendapatan saya di DPD RI pun saya siap untuk saya bagi untuk masyarakat Provinsi Bengkulu nantinya. Baik, Sanak Destita, kembali lagi dalam sesi kedua Aspirasikan Bengkulu, podcastnya Sanak Destita dan warga Bengkulu. Kali ini kita membahas mengenai peran Perbanusa dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Bengkulu. Tadi kita sudah bicara mengenai peran dari Perbanusa sendiri, terus progres pengelolaannya seperti apa, sosialisasi ke masyarakat seperti apa. Dan pada kali ini, sesi kedua saat ini, kita akan mengulas lebih dalam mengenai peran Perbanusa nih, yang sudah mulai mengelola sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif. Nah, Pak Ardi, seperti apa ceritanya Bapak bisa menginisiasi pengelolaan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif? Saya mulai dari sekitar 3 tahun yang lalu. Saya kenal dengan salah seorang pendiri Bank Sampah Banjarnegara di Jawa Tengah, dan beliau intent untuk mengelola plastik yang selama ini tidak ada harganya, itu dengan sistem pirolisis. Saya berkenalan, saya mempelajari semua, dan akhirnya pada bulan Desember tahun 2023 saya mengadakan mesin itu di Bengkulu. Kami beli mesinnya dari Bank Sampah Banjarnegara. Akhirnya kami bermitra, kami beli, dan alhamdulillah ini sudah 1 tahun lebih ya. Iya. Mulai dari Januari 2024 kami aktif sampai sekarang, itu bisa mengelola setiap bulan akumulasi sekitar 1 ton sampah plastik. Itu yang selama ini mungkin belum ada yang beli atau belum bisa mau ada yang ngelola di Bengkulu. Contohnya kayak kantong asoi. Iya. Bekas bungkus kerupuk, bekas bungkus mie, tali rafia, atau sedotan, atau styrofoam. Botol-botol plastik Nah, sudah, kalau Pak? botol-botol itu memang itu ke bank sampah ya, Iya, karena iya. itu nilai ekonomisnya tinggi. Kita ngambil sisi yang ekonomisnya itu rendah. Tuh, kalau botol, gelas itu udah banyak yang ngelola lewat bank sampah atau memang orang bilang kayak pemulung itu Iya. kan banyak. Kita bermain di situ aja. Yang plastik-plastik yang non ekonomis istilahnya yang selama ini tidak terkelola. Ada beberapa sih yang belum bisa kita kelola juga. Iya. Contohnya itu mika, plastik mika, PVC juga jenis-jenis itu belum kita kelola. Tapi kalau yang gampangnya itu kantong asoi, bungkus mie, bekas kemasan Pampers, Iya. atau label minuman, botol minuman itu kami bisa. Nah, yang penting masih skala kecil berarti ya, Pak? kapasitas mesin kami di angka 50 kilo per hari.
Oke. Ya, Oke. jadi Sudah cukup banyak itu. 50 kilo per hari itu kalau diolah Mm-mm. itu menghasilkan bahan bakar alternatif setara solar itu sekitar antara 40 sampai 45 liter. Dan eh, apa hasilnya minyaknya ini sudah dipatenkan Iya, menjadi namanya petasol. petasol. Petasol Bukan- itu dari bahasa PET itu bahasa bahan bakunya plastik PET. Hmm. Solnya itu kan dari solar. Iya ya, Gitu, bukan jadi Pertasop ataupun Bukan Pertamina ini ya. petasol ini ya, bukan pertasol, tapi Iya. petasol. Mm-mm. Itu dasar dari PET. PET itu plastik, bahan baku plastiknya itu Iya. jenis PET dan sol dari solar. Jadi namanya petasol. Itu Oh, sudah oke. di laboratorium BRIN dan Lemigas. Dan alhamdulillah hasil uji lab mereka menyatakan bahwa petasol Mm-mm. yang bahan dasarnya dari plastik itu hasil labnya di atas Dexlite lah, bisa Oh. dikatakan begitu, mendekati pertanian. Intinya lebih bagus dari biosolar Oke. karena kandungan sulfurnya lebih rendah, cetak numbernya juga lebih bagus dari produk-produk yang ada. Mm-mm. Ini contoh dari bahan yang sudah dikelola ya Pak. Ini Iya. Dari berapa banyak plastik yang dikelola Pak untuk bisa menghasilkan 1 atau 1,5 liter ini ya Pak? Ya kalau perhitungannya gini, kalau kita setiap hari 50 kilo, 50 kita kilo. menghasilkan sekitar 40 sampai 45 liter 40 minyak secara sampai solar, 45. yang BBA itu. Karena Mm-mm. pasti ada residu ya, abu, Iya. ada juga air. Jadi nanti intinya perhitungannya itu kalau 50 kilo bahan baku masuk, Iya. berarti keluarnya juga nanti 50 kilo. Kalau solarnya dapat minyaknya dapat 40, berarti kemungkinan abu dan airnya 10 kilo. 10 kilo Ah, itu nggak itu bisa digunakan. Kalau air sementara ini cuma kita tampung, kita treatment, kita treatment, baru setelah jernih nanti kita buang ke alam. Nah, abu yang dari reaktor kita untuk membantu pembakarannya. Karena proses pemasakannya kan kita pakai kayu bahan bakarnya. Bisa Jadi dibakar lagi ya. Bisa dibakar lagi. Setelah terjadi pembakaran itu, nah itu nanti bisa digunakan untuk pupuk. Mm-mm. Abunya itu bisa untuk pupuk karena kita pembakaran kayu. Nah, kalau ngomong termasuk asapnya bagaimana? Asap yang keluar dari cerobong itu kategori aman karena itu cuma Aman. kayu. Mm-mm. Nah, kayu dan asap kedua dari residu itu sudah kategori aman. Karena apa? Sudah dalam proses suhu yang sampai 400 derajat Mm-mm. untuk menghasilkan minyak itu kan. Mm-mm. Jadi abu itu masih ada kandungan, mungkin karena masih gampang terbakar ya kayak Iya. kandungan minyaknya, tapi secara sudah lebih ramah lingkungan. Oke, tapi Gitu. kan kita belum tahu nih Pak, seperti apa proses pengolahannya. Apakah mungkin boleh diceritain nih dari awal sampah itu diambil dari ya sampah rumah tangga barangkali bisa dikelola. Mungkin barangkali ada nih anak Destita yang bisa mengaplikasikannya di rumah atau seperti apa? Kalau bahan baku kita selama ini baru diambil dari pasar Pagar Dewa. Kita berdayakan tukang kebersihan, tukang sapu yang di pasar Pagar Dewa untuk memilah sampah yang memang kategori masuk ke kami. Iya. Habis itu nanti kita beli atau dari beberapa pengumpul dari bank sampah atau dari masyarakat yang mau mengumpulkan menjual bisa. Atau ada beberapa yang kami titip karung ke warung-warung gitu, warung kelontong kan. Biasanya kan cuma plastiknya, kardus rokok itu cuma dibakar. Iya, Nah, kami titip karung, kalau sudah penuh 2 hari, 3 hari saya ambil. Itu untuk bentuk sedekah ya. Karena sedekah itu kan tidak harus berupa uang. Iya. Tapi sedekah sampah pun adalah pahalanya. Jadi sama-sama untung ya. Sama-sama Di pasar untung. juga bersih. Nah, gitu konsep itu. Dari situ setelah tempat kami sortir, pilah, bersih kering, mana yang masuk dan mana tidak, baru diproses dalam mesin pirolisis. Setiap proses itu di kami sekitar antara 8 sampai 14 jam prosesnya itu. Karena tergantung dari bahan baku juga, basah, keringnya juga mempengaruhi waktu lama akan selesai. Kotornya juga seperti itu. Nah, ini salah satu teknologi untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, di mana di Bengkulu ini sudah ada satu, siapa tahu nanti berkembang lagi. Tapi kita tidak bicara kepada sisi bisnisnya. Kita bicara di sisi bagaimana bisa menyelesaikan masalah sampah itu aja. Bayangkan kalau 1 bulan 1 ton, per bulan 1 ton, kita bisa kelola dengan menghasilkan sekitar 800 liter minyak, bahkan alternatif setara solar. Berarti kan
mengurangi timbulan yang ada di TPA atau yang di pinggir-pinggir jalan. Ya, kalau ada di kota ini ada 5 alat, 5 ton per bulan, 1 tahun sudah berapa? Iya. Sekitar 50 ton, 60 ton sampah plastik. Nah, sampah plastik itu kalau 1 ton seberapa banyak? Bayangkan, karena yang ringan apa segala macam kan. Jadi itu. Jadi kami memberikan satu solusi. Itu. Nah, solusi-solusi yang lain sebetulnya banyak. Ada juga lagi mempersiapkan kami juga dengan beberapa rekan gandeng untuk pembuatan biogas. Ada juga jadi organiknya ke biogas, terus nanti plastik yang tidak masuk ke pirolisis kita akan kelola menjadi paving dari plastik. Itu. Paving block ya. Ya, paving block dari Dan plastik. itu bisa dimanfaatkan untuk jalan apa. Cuma memang kami lagi ada kendala juga sih karena ini memang dana-dana mandiri semua. Iya. Jadi kadang target kita selesai ternyata belum molor karena pendanaannya. Itu cuma kami berinisiasi, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi yang lain untuk berbuat. Itu saja. Dan saya pribadi memang selalu menekan kepada rekan-rekan kita tidak usah berpikir hasilnya dulu, tapi berbuat dulu. Kalau memang nanti ada hasilnya lebih, itu berarti kan sebuah hadiah lah. Tapi harus ada target nih Pak. Paling nggak 1-2 tahun nggak perlu kita terus mencontohkan ke masyarakat. Ya itulah makanya target-target itu. Kalau saya dan belajar dari beberapa rekan-rekan tentang pengelolaan sampah, kayak contoh bank sampah bisa mandiri itu setelah 3 tahun. 3 tahun. Jadi 3 tahun itu adalah titik di mana dia akan naik, apapun dia berhenti di situ. Iya. Kalau ada bank sampah atau kelompok-kelompok yang bergiat tentang sampah itu sampai 5 tahun, berarti dia sudah melewati taraf itu. Tapi kalau dari awal kita sudah bicara ke orient profitnya, itu pasti lebih cepat akan bubar. Tuh, karena sebuah organisasi perkumpulan hidup matinya itu cuma satu, masalah uang. Ya, Dan itu. selama ini pendanaan mandiri. Nggak ada sokongan dari. Nggak ada. Alhamdulillah yang di Betungan itu semua mandiri. Belum ada satupun bantuan dari pihak manapun. Ya, belum ada. Kecuali pas kita berkegiatan di situ launching ada bantuan dari pihak lain berupa snack. Tapi yang bentuk bantuan ini ada dana untuk pengembangan ini belum ada. Belum ada sama sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah tahun ini ada pihak-pihak yang terkesan dengan kami dan siap berkolaborasi. Intinya kami cuma bisa memberikan seperti itu. Kalau ini harus berkembang, berarti peran pemerintah daerah di situ yang lebih utama. Harus turun tangan. Bagaimana kita bisa membantu mereka menyelesaikan masalah. 1 tahun ini perkiraan sekitar 11 ton. 11 ton sampah yang bisa kami kelola. Dan ini yang sudah dijanjikan Pak Ardi dalam musrembang bersama pemerintah kota tadi ya Pak? Kalau tadi di musrembang, alhamdulillah cuma sebagai pendengar aja. Karena pas waktunya saya harus tanya jawab menyampaikan itu, usulan itu ternyata sudah tutup karena waktu sudah masuk waktu sholat. Tapi alhamdulillah lewat Kepala Bapeda dan sudah saya sampaikan secara tertulis ke wali kota ajakan untuk bagaimana tata kelola sampah yang terintegrasi. Dan informasinya Pak Ardi ini sudah mendapatkan pengakuan dari BRIN, Badan Riset Indonesia. Kalau dari BRIN ini kan sebetulnya gini, ini bukan saya atau yang di Bengkulu ya. Jadi BRIN itu adalah pendamping dan sekaligus peneliti di Bank Sampah Banjarnegara. Oh gitu. Itu. Jadi apapun yang kita lakukan di bawah itu mengikuti SOP yang dari Bank Sampah Banjarnegara dari BRIN. Jadi kita tidak perlu lagi uji laboratorium selama mengikuti SOP itu. Metode yang digunakan. Cuma di daerah ini kan ada orang daerah Bengkulu yang di BRIN, kerja di BRIN. Nah kebetulan pas kalau pergi ke Bengkulu dia datang, memonitoring, mendampingi dan sharing lah tentang apa. Dan ini nanti beliau juga karena ada kemitraan dengan beberapa Bapeda provinsi maupun kota kabupaten, menyampaikanlah tentang
pengelolaan sampah plastik menjadi bakar alternatif ke mereka. Karena tadi dari Musyawarah juga langsung ketemu dengan pihak Bapeda, intinya menyampaikan tentang inovasi pengelolaan sampah. Dan dari inovasi tentang pengelolaan sampah itu bisa melahirkan inovasi-inovasi yang lain. Karena dari sampah itu turunannya banyak sekali. Iya. Contoh misalnya kita ngelola sampah organik, sampah yang dari dapur. Itu kan kita bisa kembangkan maggot. Maggot bisa kembangkan apa lagi? Pakan ternak, baik ke lele, perikanan maupun ke peternakan kayak ayam, bebek. Ada juga nanti kasgotnya jadi pupuk ketahanan pangan. Jadi semua bersinergi semua. Tapi kalau masih sendiri nggak bakalan. Tapi kita coba mudah-mudahan nanti dengan hal kecil yang kami lakukan sebagai contoh ini akan menginovasi dan bisa menjadi lebih besar untuk yang lain. Karena contoh yang ada di Bengkulu Utara di TPS 3R di Rama Agung juga itu sudah maggotnya juga sudah mulai berjalan. Tinggal bagaimana nanti kita mengembangkan itu supaya lebih banyak lagi sampah yang terkelola, volumenya supaya tidak sampai lagi ke TPA. Karena yang saya sampaikan di Kota Bengkulu, saya sampaikan ke pemerintah kota, kalau ini berjalan sesuai dengan roadmap yang kami buat, insya Allah 5 tahun ke depan itu TPA bisa ditutup permanen. Oke, kesempatan nih buat pemerintah daerah, kota maupun kabupaten untuk bisa menggandeng Perbanusa dalam pengelolaan sampah yang itu ternyata cukup mudah ya Pak sebetulnya untuk pengelolaannya. Bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar alternatif, paving block, kemudian pupuk kompos. Ternyata banyak hal yang bisa kita buat tentang sampah. Itu karena makanya saya bilang setiap OPD itu ada hubungannya dengan sampah. Contoh, misalnya Dinas Tenaga Kerja. Itu pasti ada. Kenapa? Kita pengelolaan sampah juga butuh tukang pilah. Betul. Yang kerja milah. Itu juga berarti kan butuh pemberdayaan. Terus misalnya pertanian ya itu ada juga dengan pupuknya, komposnya maupun pupuk organik cairnya. Ini kan bisa pengembangan dan ini bisa pemberdayaan lewat PKK, lewat generasi muda ataupun apa. Tapi kami atau saya paling menolak sistem sampah cuma kumpulkan, angkut, numpuk di TPA. Ini sudah tidak sesuai dengan regulasi lagi. Dan kapan kita akan merubah itu ya kita sekarang lah. Mulai dari sekarang kita akan merubah itu. Apalagi di bulan puasa nih. Bulan puasa sampah ini pasti justru meningkat ya. Meningkat. Karena apa? Konsumtif. Sifat kita konsumtif. Saya akui di rumah kami saja. Biasa 2 hari sekali atau 3 hari sekali baru buang nih. Dari penampungan sampah dapur ke tempat komposternya itu sekarang tiap hari. Iya, karena begitu lihat semangka kita pingin beli, akhirnya tidak dimakan, rusak, bikin kue ini. Karena sifat kalau bulan puasa memang itu bisa 1-2 kali lipat ya. Paling tidak kita bisa mensiasati itu, tapi susah karena orang yang bergerak di bidang sampah itu memang harus bermental baja. Contoh, misalnya kita beli jajanan, kita mau wadah sendiri dari rumah, itu kayaknya banyak yang tertawakan. Ya. Saya biasanya belanja di warung, tidak pakai kantong kresek. Itu malah ditertawakan orang yang bilang, enggak, karena saya mikir sampai di rumah pun ya juga jadi sampah. Cuma kalau dipikirkan, mendingan saya pakai kresek, karena bisa saya manfaatkan untuk bahan bakar alternatif juga. Cuma saya bagaimana mengedukasi orang itu. Kalau kita belanja ke supermarket, kantong itu berbayar loh. Ya, sampah itu sebenarnya lebih mahal dari apa yang kita beli di dalamnya kemasannya. Contoh, kalau kita beli air minum mineral itu, yang gelasan, berapa? Rp500. Harga airnya cuma nggak sampai Rp200. Nah, setelah itu dibeli, dijual, laku berapa? 1 kilo, berapa ratus buah gelas itu baru 1 kilo. 1 kilo cuma berapa? Jadi, disitulah sebetulnya kita dibilang bijak, bagaimana bijak tentang kelola sampah, ya kita harus memang belajar di situ. Jadi, jangan heran kalau misalnya kita melihat ada orang Jepang nonton bola habis itu bersih-bersih, jangan, karena budaya mereka dari kecil memang sudah di situ. Seperti itu. Iya,
Kalau di Indonesia budaya kita ini dari kecil anak-anak dilatih joget-joget, oke bos, oke gas itu ya. Oke. Jadi budaya itu dari kecil tidak ditanamkan. Sementara setelah besar ya kita akan terbiasa itu. Gitu. Tapi kalau di luar negeri, di Cina, di Jepang, karena itu sudah terbiasa, itu jadi budaya mereka dan tidak akan malu. Dan kami orang-orang yang selalu memang melakukan itu kemana-mana bawa tumbler, tempat minum sendiri, atau belanja apapun pakai wadah sendiri, ya nggak malu. Gitu loh. Cuma tantangannya itu kadang diomong orang. Kalau kita misalnya belanja ke pasar, cabai, timun, sayur, campur jadi satu tanpa kresek. Sampai di rumah dipisah-pisah. Pasti ditertawakan sama orang. Nah, itulah sebetulnya dibilang harus bermental baja di situ. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Ini setelah diproduksi, siapa konsumsinya? Untuk sementara di Bengkulu ada beberapa UMKM, penggilingan tahu. Ada juga yang batu bata, bedeng. Ada juga yang mobil, yang penggunanya ini. Jadi mobil itu kita sudah uji coba di beberapa jenis mobil. Ada juga yang kayak L300. Kalau mesin diesel ada Innova Ribbon juga pernah. Yang kelas Pajero Sport juga sudah ada. Fortuner juga sudah ada. Dan itu aman. Dan ternyata kalau di Banjarnegara di Jawa Tengah itu mobil dinas dan dim itu sudah wajib menggunakan ini. Berani ya? Berani. Dan itu dijamin aman. Karena beberapa testimoni yang memang sudah rutin menggunakan itu justru lebih irit. Jadi dibandingkan dengan yang dari Pertamina dengan biosolar, ternyata ini lebih irit. Di Pasar Pagar Dewa yang penggilingan tahu pun menyatakan ternyata lebih irit menggunakan petasol daripada yang biosolar. Walaupun harganya kita kisaran sama ya. Itu cuma lebih irit. Itu testimoni dan waktu yang Innova Ribbon juga menyatakan bahwa itu lebih irit. Berarti bisa terbayangkan nih Pak, untuk sampah plastik yang itu istilahnya sisa, jika kita bandingkan dengan sampah-sampah plastik yang seperti botol minuman, kemudian plastik-plastik kerupuk, itu jauh lebih bagus kualitasnya. Kalau sebetulnya kalau yang kayak botol-botol plastik itu kan bagus juga kualitasnya. Cuma masalahnya marginnya nggak ketemu nanti. Lebih baik kita press langsung dijual atau digiling kan, dicacah, kita jual. Jadi kita lebih bagaimana sih memanfaatkan yang selama ini tidak termanfaatkan saja, gitu loh. Kalau yang kayak botol, kayak gelas itu kan udah banyak, yang nyacah pun banyak. Tidak dicacah dijual pun sudah laku dan sudah dapat. Cuma yang ini yang selama ini tidak terkelola dengan baik, nah itu yang bermasalah. Coba bayangkan sekarang kalau misalnya di Kota Bengkulu, asumsi saja ada 250 ton sampah tiap hari masuk ke TPA Sebakul. Itu asumsi aja ya. Dari perhitungan jumlah jiwa penduduk di Kota Bengkulu ada sekitar taruhlah 400. 400 kali 0,7 itu kan sekitar 200 berapa ya? Ribu ton. Dan kalau sampai 400 ton nggak mungkin sampai 400 ton untuk Kota Bengkulu, karena untuk kota-kota besar saja sampai angka di angka 400 ton juga itu jauh lebih besar dari Kota Bengkulu. Karena saya pernah nongkrong juga di TPA Sebakul memantau pergerakan mobil angkutan sampah itu. Setelah saya tanya ke sopirnya kalau yang mobil pick up itu nggak ada yang sampai 1 ton, 1,5 ton. Karena apa? Itu kan kebanyakan plastik, kertas, tuh. Dan mobil yang dump truck dari pasar pun itu nggak ada 7 ton. Tapi selama ini selalu dihitung 7 ton. Saya lihat sendiri yang dari pasar itu dibawa ke TPA Sebakul, kalau 7 ton jalannya itu nggak seperti itu gitu loh. Bisa dibayangkan kan? Jadi target saya 5 ton pun nggak ada. Setelah saya tanya sama sopir berapa ton kira-kira? Ya nggak ada sih Pak, 5 ton, sekitar 3,5-4 ton lah. Itu sudah paling berat. Karena itu kan kadang gini, karung, isinya plastik, apa semua, dan dalam kondisi yang tidak diatur, dia kan volumenya kan lebih kelihatan banyak. Tapi begitu kita sudah pilah, kita press, pasti sedikit ya. Nah, sampah yang berat itu kan cuma sampah organik, yang basah. Tapi kalau yang kering-kering kan tidak. Nah itu. Jadi
asumsi sekarang dibilang 400 ton per hari. Per bulan enggak, Pak? Per hari. Per hari? Iya, Ada klaim seperti ada itu? klaim di situ di mana-mana bahwa setiap hari 400 ton sampah masuk ke TPA Sebakul. Sementara hitungan dari standar SNI ya, untuk hitungan itu kan 0,5 sampai 0,7 untuk tingkat perkotaan ya. Satu orang itu antara 0,5 atau 0,7 kilogram per hari menghasilkan sampah 1 jiwa. Nah, kalau jiwa yang ada di Kota Bengkulu 400 jiwa saja, kali saja 0,7-nya berapa? Nggak sampai 300 ton, cuma 200 lebih. Sudah sedetil itu memperhitungkannya. Oke, Pak, terakhir sebagai kata penutup, apa aspirasi yang ingin disampaikan khususnya Pak Ardi selaku wakil dari Perbanusa kepada Bu Senator Destita? Saya berharap kepada Ibu Senator Destita bahwa suatu saat waktu beliau ada di Bengkulu, kami bisa silaturahmi atau datang ke tempat kami di Betungan, lihat apa yang kami lakukan sekarang khususnya terhadap pengelolaan sampah plastik non ekonomis menjadi bahan bakar alternatif. Nah, mudah-mudahan dengan Ibu Destita nanti datang ke tempat kami melihat langsung, terus bisa paling enggak memberikan semangat pada kami, atau paling tidak bagaimana sih kami mendapatkan regulasi untuk itu. Karena begini, di Indonesia yang ada peraturan wali kota tentang pengelolaan sampah plastik menjadi pitasol itu baru 1. Di mana, Pak? Di Kota Surabaya. Baru diundangkan bulan Februari kemarin. Jadi setelah ditandatangani oleh Ibu Wali Kota, itu baru Februari kemarin, dan itu satu-satunya di Indonesia. Di Banjarnegara ini baru diarah kepada Perda. Karena kalau Perda itu kan sama-sama sih, cuma kalau Perda kan lebih lama. Nah, itu di Surabaya sudah ada. Jadi ada peraturan wali kota bahwa pengelolaan sampah plastik menjadi pitasol. Itu kami berharap juga di Bengkulu juga ada Perda. Tadi saya ngobrol dengan pihak Bapeda provinsi, ternyata kewenangan itu di kabupaten kota, ya kita kawan. Mudah-mudahan dengan Ibu Destita nanti bisa bersilaturahmi dengan kami, insya Allah bisa membantu kami paling tidak tentang regulasi atau bagaimana pengembangan ini. Saya yakin bisa dibutuhkan, karena kayak sekarang ada kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian SDM, dengan Kementerian Desa Tertinggal. Itu kan ada kerjasama bagaimana pengelolaan sampah untuk energi terbarukan maupun untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, di desa-desa di kabupaten, khususnya di kabupaten, itu kan ada dana desa. Itu lebih bagaimana kita bisa menyelesaikan itu, pemberdayaan itu yang perlu perjuangan. Oke, itulah tadi Sanak Destita, hampir menyeluruh ya, apa peran Perbanusa itu dijabarkan dalam podcast Aspirasikan Bengkulu. Dalam tata kelola pengelolaan sampah di Kota Bengkulu, Perbanusa memiliki peran yang sangat vital dalam mengedukasi masyarakat, juga memberikan inovasi kepada pemerintah daerah untuk mulai bijak dalam pengelolaan sampah. Mudah-mudahan Pak semuanya terrealisasi. Amin. Dan juga Ibu Senator bisa mengkomunikasikan aspirasi dari Perbanusa ke pihak-pihak terkait pemerintah daerah maupun kementerian terkait. Demikian Sanak Destita, Aspirasikan Bengkulu, kita bertemu pada episode selanjutnya. Saya Bisri Mustafa, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.